Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Femcast, Family Podcast. Aku tanyain deh ya. Aku jawab ya nak. Yeay. Oke, iya. Udah selesai? Belum lah, baru mulai. Ya. Langsung aja ke topik hari ini. Ya, silakan. Kali ini tentang akikoh. Gak tahu kenapa ini lagi banyak yang tanya, mungkin karena lockdown itu. Iya, lockdown itu kan pengaruhnya satu, pertumbuhannya melipat. Karena mohon maaf, itu padahal namanya lockdown, lock itu dikunci, down itu di bawah harusnya. Tapi kok banyak orang hamil juga. Ya. Tapi memang pertumbuhannya melipat karena banyak makan. Saya takutnya kalau kelamaan nanti nak makan di rumah terus, nanti pertumbuhannya melipat nggak bisa keluar lagi karena nggak muat pintunya. Ya. Iya, jadi ini banyak yang tanya tentang akikoh. Mungkin pada persiapan sebentar lagi lahir atau gimana gitu. Ya, karena memang akikoh itu satu syarat syariat ya, bimana kulu mauludin rohinatun atau murtahanun bi akikotihi. Setiap bayi yang lahir itu tergade oleh akikohnya. Ya. Itu tujuannya untuk apa? Pertama itu sebagai rasa syukur kepada Allah untuk berbagi kepada tetangga terdekat. Nah, karena nanti syariat akikoh itu untuk tetangga terdekat. Bukan dikirim ke Gaza sana, bukan dikirim ke orang-orang nggak punya di jauh sana, enggak. Jadi untuk syukur kelahiran. Maka akikoh itu yang melakukan orang tua kepada anak. Itu karena anak nggak mungkin melakukannya sendiri karena masih bayi kan gitu ya, syukur kelahiran. Dan bentuk syukur itu adalah fa'ama binikmati rabbika fahadis. Bentuk syukur itu adalah menyebarkan nikmat. Menyebarkan nikmat itu bukan mengumumkan ya, tetapi menyebarkan nikmat itu, nikmat itu berupa apa yang diterima, maka dengan bentuk sedekah, dalam bentuk pemberian hadiah segala macam, itu adalah menyebarkan nikmat. Jadi yang lainnya juga ikut merasakan kenikmatan. Ya, sekaligus declare. Nah, karena itu di dalam akikoh kan ada 3. Satu, memberi nama. Jadi kalau punya anak tolong diberi nama. Jangan sampai dikasih nomor saja, dikasih label A, B, C, D, E gitu, jangan gitu. Nama tidak harus Islami. Artinya tidak harus bahasa Arab maksud saya ya. Yang penting maknanya baik gitu. Memang bagus kalau pakai lafzu jalalah, misalnya Abdurrahman, Abdurrauf, itu bagus juga gitu. Tapi tidak harus bahasa Arab. Ya, misalnya namanya Muhammad Dolimin misalnya. Itu Muhammadnya bagus tapi Dolimin kan orang yang dolim. Hanya karena melihat wakasiru minan dolimin, wah bagus nih. Namanya Muhammad Dolimin lah, kan ya nggak pas banget itu. Walaupun bahasa Arab. Mau bahasa apapun silakan yang bermakna baik. Jadi menamakan seseorang yang baik itu bukan cuma harus bahasa Arab, tapi emang artinya yang baik. Karena itu idealisme yang ditanamkan. Karena latah orang kita itu nama kadang-kadang satu karena hari. Lahirnya Pon jadi Poniman, Ponijo, Ponia, Wage, Wagimin, Wagio, Wagianto, Wagi Rudok Supratman. Lahirnya Januari jadi Januar. Februari jadi Febri, Agustus jadi Agus, Juli jadi Juli, misalnya itu. Desember jadi Desi gitu. Rata-rata namanya Desi ya Desember gitu ya. September jadi Septi misalnya begitu. Lah atau tempat lahir. Lahirnya Wonosari, Sarimin, Sarijo, Sarino, Sari, itu semuanya. Lahirnya di jalan namanya Herlan, lahir di jalan. Nah, itu. Ada namanya Margono, Margo itu jalan, ono ini di marga jadi namanya Margono gitu. Atau proses lahir. Nah, lahirnya kok gampang, namanya dal diri, medal sendiri ya gitu. Atau karena mungkin agak lahirnya kok susah banget, namanya Adenan. Bukan Adenan, bagus sih Adenan itu karena memang nama surgawi, tapi Adenan Jawa ngegeni tenanan. Jadi nggak bisa itu ya. Jadi atau nama negara. Nama negara ya itu Tokyo. Habis nonton nih Mas ya itu. Nairobi itu semuanya ya itu. Ya. Nama-nama itu, tapi juga atau frustasi. Punya anak mati namanya Bejo, selamat untung, mati lagi namanya Darwis, Mutar, ya wis. Ya.
Bahkan ada yang nama kaju juga namanya itu Darmen Mutaryomen juga. Apapun Darwis bagus nama Darwis kalau dalam makna sesungguhnya, tapi bukan untuk membuat satu keputusasaan di situ ya. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu namanya juga Darwis gitu artinya. Dari sisi ini maka Islam punya aturan memberikan nama. Yang kedua mengakikoi ketika menggunting rambut. Untuk menjadi ayah itu pertanda begitu anak lahir, maka saat ini rambut itu kalau sudah dipotong, ditahalul, berarti sudah tidak bisa disambung. Maka kalau Anda sudah menjadi ibu, menjadi ayah bagi anak, maka tinggalkan kejelekan. Karena Anda menjadi role model, Anda harus jadi panutan. Jadi tinggalkan yang jelek-jelek. Nah itu pesan moral yang ada di dalamnya. Pertanyaannya gimana? Belum ada pertanyaan, sudah dijelasin ya. Langsung pertanyaannya ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya ingin bertanya tentang akikoh. Anak saya laki-laki berusia 4 tahun belum diakikoh. Kemudian sekarang istri saya hamil lagi dengan USG laki-laki juga. Nah rencananya kalau sudah lahir nanti saya mau akikoh keduanya. Nah untuk akikoh 2 anak laki-laki tersebut apakah harus dengan 4 kambing sekaligus atau boleh 2 kambing dengan niat untuk 2 anak laki-laki saya? Pertama memang akikoh itu disyariatkannya kalau anak perempuan itu 1, anak laki-laki itu 2. Tetapi terkadang seberapa kemampuan kita. Karena Rasulullah sendiri itu walaupun mensabdakan seperti itu, waktu Hasan itu lahir tidak ada dana untuk itu, maka cukup 1. Mohon maaf, 1 kenapa? Karena memang kemaksimalannya. Itu waktu Mbak Iva lahir dulu karena ayah masih di pesantren di Darul Hikmah sana, terpaksa saya tidak bisa 1, saya harus nyembelih 3 karena untuk yang masyarakat sini teman-temannya ayah pengajian sama 1 lagi di pesantren di mana ayah ngajar di Darul Hikmah. Nggak masalah karena itu memang ya diperlukan ya seberapa kemampuan kita. Kalau laki-laki 2, laki-laki itu 2, maka kalau itu 2 anak laki-laki ya idealnya 4. Idealnya 4 gitu. Tapi kalau memang tidak dalam kemampuannya berapa, ya sudah. Wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada satu perintah ya kita lakukan semaksimalnya. Tapi itu tuh termasuk syarat atau hanya sunnah? Ya memang syariatnya itu kalau wanita itu 1, kemudian kalau laki-laki 2, anak laki-laki 2. Itu pun kalau mampu. Maka sebetulnya syariat yang aslinya adalah di hari ke-7 karena itu berbarengan dengan memberi nama anak. Ya selama ini 4 tahun masuk nggak punya anak, nggak punya nama kan gitu. Untuk declare, untuk memberitahukan kepada masyarakat, pada sosial bahwa ini loh anak ini namanya ini. Maka idealnya di hari ke-7. Kalau nggak bisa memang ada hadis lain di hari ke-14, hari ke-21 atau kapanpun dia punya. Ya gitu. Jadi itu rasa syukur orang tua kepada anak. Jadi yang punya berkewajiban adalah orang tua kepada anak. Itu pun bukan kewajiban dalam pengertian wajib, tapi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi tadi kan kalau misalnya memang punya cuma 2 ya udah nggak apa-apa. Tapi kan tadi kalau misalnya tadi cerita aku dulu harusnya 1 tapi jadi 3 itu juga boleh aja. Baik. Dilebihkan juga. Khairan wa huwa khairullah. Barang siapa melebihkan kebaikan, maka dia kembali pahalanya kepada dia. Ya, karena enggak mungkin ayah waktu itu punya 3 komunitas gitu. Ayah masih ikut eyang gitu. Jadi waktu itu di sana punya pengajian sendiri, ayah juga ikut majelis taklim perlu sendiri, ayah juga bina pondok pesantren anak-anak yatim ya dia sendiri. Kalau 1 dibagi 3 nanti dapatnya cuma kuah semuanya ya gitu. Ya. Jadi intinya mengakikohkannya semampunya, tapi lebih baik ya 4 itu tadi ya. Kalau untuk 2 anak laki-laki. Oke, selanjutnya atau kalau nggak punya bertahap. Sementara 2 dulu, besok ada ini 2 lagi nggak masalah, ya gitu. Ya. Ustadz, bagaimana cara membagikan masakan akikoh kepada tetangga? Apakah harus mengadakan pengajian di rumah lalu mengundang tetangga, atau langsung diantarkan ke rumah tetangga? Maksudnya tanpa pengajian. Sebetulnya idealnya adalah kita mengantar ke rumah, idealnya itu. Tapi itu masalah teknis. Teknis itu kadang-kadang dengan pengajian itu lebih efektif, efisien. Itu hikmah banget. Karena ada ilmu yang terbagi, ada silaturahminya gitu.
Karena di situ juga karena kita itu bagus kalau ada kumpul-kumpul, ada makna silaturahminya, akan berkah rezekinya, ada segala macam itu. Tapi idealnya memang itu diantar ke rumah-rumah. Dan kalau Indonesia ini baik, tradisi di Jawa ini bukan sekedar ngasih daging, tapi kadang-kadang daging ada nasinya, ada buahnya, ada lauk yang lain. Ya. Karena walaupun secara syariat ya daging itu, tapi nasi daging kalau nggak ada nasi, nggak ada itu ya baik-baik aja. Dan sekarang pakai Dzikrina Rumah Halal juga melayani akikah, karena kita juga punya usaha akikah Dzikrina, ya namanya Dzikrina Rumah Halal ya itu. Nah, namanya nama Dzikrina karena memang nama ya kita pakai. Ya silahkan nanti request lewat DM juga bisa ya itu paket akikah itu. Ya, akikah itu. Jadi dipakai pengajian juga bagus itu semuanya. Iya, bagus. Tetapi memang syariatnya tidak harus berpesta-ria di dalam pengertian kadang-kadang akikah dengan nanggap wayang segala macam itu. Kalau itu sekedar hiburan ya boleh-boleh saja sebetulnya, tetapi itu bukan dari syariat. Iya. Itu. Dan akikah itu bukan menerima sumbangan ya. Ini karena salah kaprah di antara kita. Sebetulnya akikah itu malah berbagi, jadi bukan menerima sumbangan. Jadi nyebarkan akikah tapi juga menerima sumbangan. Sebaiknya idealnya bukan seperti itu. Termasuk sebetulnya pernikahan. Pernikahan itu semangatnya adalah walimatul urs, itu adalah berbagi makanan. Bukan untuk mengharapkan kado. Jadi spiritnya menjadi keliru. Kalau udah nurunkan kredit, harapannya dikembalikan kalau sudah ada kado. Maka yang diundang yang kira-kira ngadu saja. Kalau orang-orang temanmu bila segala macam nggak usah diangkat, paling cuma ngabisin makanan, nggak ngadu lagi gimana. Jadi ya nggak bisa seperti itu. Nah, semangatnya berbagi. Makanya ada beberapa dari teman-teman kita kadang-kadang bikin walimah terus tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Nah, kalau sekarang pejabat juga gitu, takut kena KPK, ya karena memang tidak boleh nyumbang lebih dari ketentuan yang ditentukan oleh KPK. Tapi semangatnya seperti itu. Bukan berarti kalau ngadu itu keliru atau salah dosa, enggak. Tapi spiritnya keliru. Iya. Mendapat spirit imbalan. Ya, itu jadi kita harus niatan awalnya spirit syariatnya itu bahwa kita ini berbagi. Jadi bukan. Ya, memang Rasulullah mengatakan kalau kamu walimah ya sembelihlah kambing, umumkan pada khalayak. Ya bagi-bagilah makan. Gitu. Jadi cara membagikannya idealnya langsung diantar ke rumah tetangga. Tetangga dan 40 rumah dari pintu keluar rumah kita. Itu maksudnya diutamakan terdekatnya. Iya, jadi 40 rumah. Itu ya dicari itu. Nah yang susah kita. Karena ada 3 pintu kita. Nah, belakang ada, depan ada, samping ada. Nah, jadi 40 ya dari 40. Tapi sana kan rumah sakit. Jadi belakang kita rumah sakit. Jadi sudah tidak masuk rumah itu. Ya, rumah tapi rumah sakit. Ya, ngasih pasien segitu 1.000 orang ya kita susah ya. Nggak masuk tetangga. Ya. Tapi kalau misalnya mau mengadakan pengajian juga boleh baik, aja. Boleh saja. Pengajian. Ya. Apalagi ngundang kita. Undang Ustaz Wijayanto boleh. Karena juga sekaligus untuk menjelaskannya untuk itu sebab. Tapi sebetulnya syariatnya sekali lagi bukan dengan pengajiannya. Yang cukup diantarkan aja sudah bisa minta doa restu supaya jadi anak yang soleh-soleh. Ya. Selanjutnya, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kurban Idul Adha dan akikah. Ya. Alhamdulillah saya sekeluarga mempunyai rezeki untuk berkurban dan ingin menunaikan kurban. Tapi di keluarga suami ada 2 keponakan yang belum akikah. Nah, pertanyaan saya, mana yang sebaiknya didahulukan, berkurban atau mengakikahkan keponakan suami? Jelas kalau itu keponakan, maka keponakan itu yang punya hak dan kewajiban itu untuk orang tuanya. Ya, jadi omnya atau Pak D-nya yang keponakan itu tadi. Jadi maksudnya orang tua dari anak keponakan kan berarti Pak D atau omnya itu. Jadi kalau kita sebenarnya ya korban didahulukan karena akikah itu bukan untuk keponakan, bukan untuk siapa, tapi orang tua kepada anak. Ya. Tapi boleh nggak? Secara prinsip boleh aja dihadiahkan. Jadi jangan orang lain aja mau akikah nggak punya kita kasih, ya sudah ibu tolong akikahi, bapak tolong akikahi anakmu, ini saya kasih, boleh saja, nggak masalah. Tapi kalau kaitannya pribadi itu ya korban. Yang pribadi dulu. Ya. Syukur dua-duanya itu. Ya korban iya, akikah juga iya. Jadi
mending memprioritaskan untuk berkurban dulu karena mengakikohkan keponakan itu lebih ke tanggung jawabnya orang tuanya sendiri. Ya, meskipun boleh juga kan. Iya, nanti dia dikasihkan. Kasihkan kepada yang punya kewajiban akikoh itu. Kasih ke orang tuanya. Iya, ke orang tuanya. Ya, gitu. Oke, terus pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Kalau ada orang yang diakikoh setelah dewasa, apakah benar orang itu tidak boleh memakan daging akikohnya? Akikoh itu walaupun dewasa, walaupun anak kecil boleh memakan, tetapi dalam batas yang, mohon maaf, yang tidak terlalu banyak bagian. Memang tidak aturan khusus. Kalau kurban jelas ya, maksimal yang dimakan sepertiga. Tapi kalau akikoh, ya idenya untuk dibagikan, ya jangan ngambil banyak. Jangan sebagian cuma sepertiga, yang 2/3 dimakan sendiri, itu bukan akikoh ya. Tapi tidak ada larangan orang yang berakikoh untuk memakannya. Mau dewasa mau anak kecil itu tidak ada larangan. Jadi kalau anak kecil kan nggak bisa makan daging. Ya di blender lah hitungannya ya. Artinya ya gimana caranya gitu. Tapi artinya itu karena akikoh kan tidak mesti di usia ke-7, ada juga 7 hari. Nah, kadang-kadang anak kecil yang dimaksud mungkin sudah SD baru di akikoh ya, kan sudah bisa makan daging juga. Artinya tetap sebetulnya boleh dalam batas yang ya sedikitnya seberapa ya kita wong idenya untuk dibagikan gitu ya. Ya paling nggak sama kayak yang dibagikan itu. Ya minimal gitulah. Makin sih nggak makan juga nggak apa-apa. Memang itu untuk dibagikan ya. Oke. Dan sekali lagi karena akikoh itu adalah murtahanun atau rohinatun bi akikoti, setiap ulu maulutin, setiap anak yang lahir itu adalah tergade, tertahan oleh akikohnya, maka sebaiknya akikoh sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena anak ini kuasa Allah. Anak sehat, seorang tua sehat, suami istri sehat, segar bugar, nggak punya anak banyak. Nggak pengen punya anak, tahu-tahu juga punya adik lagi juga ada, nggak sengaja. Tapi itu kuasa Allah. Maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu selalu formatnya gini. Kalau syukur kepada Allah adalah bagaimana berbaik kepada sesama. Karena kadang-kadang Allah membuat empati, mengambil hati manusia seperti itu. Aku sakit, kenapa nggak kau tengok? Loh Allah kok bisa sakit? Kalau ada saudaramu sakit, kamu nggak mau nengok, berarti kamu nggak mau ketemu aku. Aku lapar, kenapa nggak kasih? Loh Allah kok bisa kelaparan? Kalau ada orang miskin nggak bisa makan, kamu nggak ngasih, berarti kamu nggak mau ketemu dengan aku, nggak mau ngasih makan aku. Itu cara Allah. Ya, demikian juga kita sudah diberi anak, berapa banyak orang itu, orang katakan repot betul anaknya banyak, tapi lebih repot kalau nggak punya anak. Nah, makanya kalau kita punya anak, salah satu syukur kita adalah dengan akikoh, satu, memberi nama. Yang kedua, dia menyembelih kambing. Kalau perempuan itu 1, kalau laki-laki 2, itu secara syariat. Atau kemaksimalnya berapa. Yang ketiga, mohon maaf, itu dengan menyembelih, memberi nama, dan tahalul, ya memotong. Itu. Ada beberapa pendapat juga di rambutnya itu ditimbang seberat emas itu, emas seberat rambut itulah yang disedekahkan itu. Tapi itu juga ada yang mengatakan sunnah juga itu. Terus kalau apa tadi tahalul itu ada syaratnya nggak? Apa harus gundul? Apa harus minimal ya, berapa? Idealnya tahalul ya seluruh rambut ya itu. Tapi syarat minimalnya 3. Itu beberapa pendapat ulama. 3 biji, tapi nggak usah dihitung betul 1, 2, 3 enggak, masih bisa. Yang penting ada yang di. Lah bagaimana kalau dia lahirnya kayak Teli Safala, kayak Gojek, kayak mohon maaf tidak ada rambut sama sekali. Itu ya melewatkan gunting di atasnya. Ya. Tasabuh namanya. Sama dengan orang tahalul, kadang-kadang haji itu, umroh itu kadang-kadang orangnya buta nggak ada rambutnya, ya sudah nggak usah sampai kulitnya ini nggak usah. Cukup melewatkan gunting seperti itu. Ya. Ya, gitu. Mungkin kayak gitu aja pertanyaan seputar akikoh. Kayaknya udah terjawab semua ya tadi, syarat-syaratnya, terus tujuannya apa, itu udah terjawab semua. Mungkin tak simpulin dulu ya. Iya, silakan. Yang pertanyaan pertama tadi, kalau mau mengakikohkan 2 anak laki-lakinya, boleh langsung 4 secara syariat 4 ekor kambing ya. Ekor kambing itu 4 kambing ya, bukan ekornya aja juga nih itu ya. Atau semampunya seberapa. Atau juga tadi ayah juga mengusulkan bisa sekarang 2 dulu, nanti 2 lagi selanjutnya.
Terus pertanyaan kedua tadi, cara membagikan akikoh idealnya dengan mengantarkan langsung ke rumah tetangga yang diprioritaskan 40 rumah yang dari pintu keluar rumah kita. Ya. Tapi kalau mau diadakan pengajian juga boleh. Ya. Terus selanjutnya tadi, kalau mau kurban Idul Adha atau mengakikohkan keponakannya, lebih baik diprioritaskan untuk berkurban dulu. Ya. Karena itu kewajiban pribadi. Ya. Yang keponakan adalah tanggung jawab orang tuanya. Terus yang terakhir tadi, kalau udah dewasa boleh makan dagingnya, cuman secukupnya aja. Iya. Oke, mungkin segini dulu. Ya. Kita ngobrol-ngobrol kali ini tentang akikoh. Sekali lagi mau ngingetin ke teman-teman, kalau mau nanya-nanya seputar topik ini atau topik lain, bisa langsung komen aja di kolom komentar di YouTube atau lewat DM di Instagramnya Ayah di @wijayanto_official. Langsung aja kirim pertanyaannya. Ustadz Wijayanto Official. Ya. Follow ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Ya. Like, komen, dan share. Ya. Dan kalau teman-teman penasaran sama episode-episode sebelumnya, bisa klik link di atas ini untuk tahu obrolan-obrolan sebelumnya. Mungkin gitu dulu. Ya. Terima kasih Ayah udah jawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih teman-teman udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode Femcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.